بيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أكفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, apa kabar?
Baik. Terima kasih Delvi atas waktunya. Sebelumnya ini suara saya terdengar jelas nggak? Jelas. Oke. Jadi sebelumnya, sebelum kita diskusi, aku mau nyampein dulu bahwa kita di sini sama-sama belajar, kita sharing-sharing ilmu ya, gitu kan judulnya FGD. Jadi kita diskusi bareng-bareng gitu. Oke. Tema FGD hari ini adalah hal-hal yang diharamkan saat bermuamalah. Nah, eh, kita mau ini dulu nih, harus tahu apa itu muamalah dulu nih. Coba teman-teman, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata-kata muamalah gitu? Pengertiannya atau definisinya atau sekedar apa yang terbesit di pikiran kalian terkait muamalah gitu. Coba silahkan berpendapat dulu. Ayo teman-teman, nggak ada yang salah ataupun benar, jadi jawab aja. Iya silakan. Ya, yang lain, teman-teman yang lain gimana? Izin menambahkan, jadi muamalah itu hubungan atau interaksi sama manusia tentang ekonomi, seperti kayak jual beli, hutang piutang, perdagangan, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman yang lain gimana nih pendapatnya tentang muamalah? Belum ada yang lain? Hampir sama deh, mungkin ya kayak gitu. Jadi Pak udah nggak mau jawab. Oke, gitu. Ya. Jadi muamalah itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi baik dalam bidang perekonomian atau selain perekonomian. Jadi di sini subjeknya itu ada dua pihak. Jadi muamalah itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja ya. Jadi ya interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya atau antara satu orang dengan beberapa orang gitu. Ya intinya seperti kalau bahasa Al-Qur'annya itu hablum minan nas ya. Ada yang mau menambahkan untuk hal-hal yang diharamkan dalam bermuamalah? Izin menambahkan, yaitu ada penipuan sama penyuapan. Ya, betul. Ada pendapat yang lain? Menambahkan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Jadi hal-hal yang diharamkan itu sebenarnya banyak banget, tapi di sini kita kan taunya riba, terus goror. Goror itu ketidakpastian, terus maisir, perjudian.
Terus tadi ada tadlis atau penipuan, terus eh, ada ihtikar, penimbunan barang ketika barang tersebut langka, terus ada najas, ada israf, berlebih-lebihan, ada gosop, mengambil hak secara terang-terangan, ada mengurangi takaran, tadi suap, itu biasanya disebut riswah, itu jadi sebenarnya banyak banget ya. Tuh. Nah, yang pertama kita bahas riba nih. Riba itu secara bahasa artinya tambahan atau ziyadah. Bisa juga tumbuh atau membesar. Nah, secara istilah atau terminologis, riba adalah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, dalilnya riba itu udah jelas banget ya di Al-Quran itu di ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba ini keharamannya sudah jelas, sudah ditulis secara terang di Al-Quran gitu ya. Nah, saya punya kasus nih. Jadi ada bapak-bapak, anggap aja lah si A, ini beli 10 sak semen di sebuah toko bangunan. Nah, dia meninggalkan 10 sak semen itu di toko bangunan tersebut, tapi dia udah beli nih. Terus dia pulang keliling kampungnya, dia nawarin ke eh, bapak-bapak yang ada di situ. Kira-kira siapa yang mau beli semen, yang butuh semen gitu. Terus ada yang tertarik gitu kan. Misalnya si B. Si B ini bilang, saya Pak butuh 10 sak semen gitu. Nah, terus dia si A ini kan tadi beli semennya itu satu saknya harganya 50.000. Jadi kalau 10 sak kan 500.000 ya. Nah, ketika dia menawarkan ke si B ini tadi, dia bilang, kamu beli semen ke aku harganya 60.000 per sak. 60.000 per sak berarti dia bayarnya 600.000. Tapi dia nggak bilang nih si A ini, dia nggak bilang kalau harga aslinya tuh 50.000 per saknya. Tapi ketika si B ini membeli dengan harga 60.000 per sak, berarti 600.000, itu setuju-setuju aja gitu. Jadi mereka udah deal belinya itu. Nah, ketika ada kasus seperti ini, apakah itu diperbolehkan? Apakah ini juga masuk riba? Jadi gimana teman-teman? Halo Dek, masuk. Dengar nggak suaraku? Oke Mbak, dengar silakan. Kalau menurutku nggak riba sih, karena itu kan termasuk jual beli, artinya dia membeli barangnya itu kayak di toko bangunan, kemudian menjualnya itu kepada masyarakat. Jadi artinya dia itu seakan-akan menjadi penjual, bukan dia menjadi seseorang yang kena riba gitu. Karena dari harga awalnya 50.000, kalau misalnya dijual 60.000 itu wajar, karena dia kan harus ambil untung. Ambil untung itu berarti bisa dieksportasi, jadi biaya tenaga seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya transaksi itu bukan termasuk transaksi riba. Kalau menurutku gitu sih. Coba teman-teman yang lain gimana? Halo Dek, dengar suaraku nggak? Selain Riha.
Dengar Mbak, kayaknya Rihannya terkendala jaringan, soalnya dia keluar. Walah. Iya deh. Iya, Mbak. Jadi seorang penjual berarti dia juga Karena di situ kan mereka sudah sama-sama deal, artinya sepakat. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Karena dia sudah deal tadi bilangnya. Oke. Jadi apakah jual beli tersebut diperbolehkan? Menurut kalian gimana? Soalnya kan ada beberapa yang jual beli walaupun itu nggak termasuk riba itu juga dilarang gitu. Tapi kalau seperti kasus yang tadi, apakah tetap boleh dilakukan? Oke, belum ada ya yang berpendapat lagi. Nah, jadi dari narasumber yang saya dapat itu ketika ada kasus seperti itu memang betul bukan termasuk riba gitu. Tapi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena barangnya tadi 10 sak semennya itu tuh masih di toko bangunan gitu loh. Jadi barangnya itu tidak ada secara fisik, tidak ada ketika ditawarkan itu dia nggak pegang barangnya gitu. Jadi ini tidak diperbolehkan karena transaksinya itu 2 kali, tapi barangnya berpindah itu cuma sekali. Nah, kalau kayak gini itu memicu yang namanya bubble economy, memperdagangkan produk dengan harga yang lebih tinggi
daripada nilai intrinsiknya. Kayak gitu. Izin Gimana? izin bertanya. Lalu Ya. bagaimana kalau misalnya kita kayak beli jualan online? Kan itu kita belum lihat barangnya. Dia masih di sana, di luar Hmm. kota misalnya. Ya, Terus tapi anggap, terus misalnya nih kita kan beli sama orang lain. Otomatis barang kita nih kita kasih naik, jadi dapat untung gitu. Terus ada mm, orang lain lagi beli sama kita melalui online. Itu bagaimana kan hampir mirip. ya kalau apa online itu yang penting kan kita sudah apa ya kita sudah punya barangnya kan, barangnya itu sudah ada di kita. Nah, kasus yang tadi barangnya itu tuh tidak ada di dia gitu loh, masih ada di toko bangunan yang tadi gitu. Jadi kalau Belum, misalnya gimana, belum ada di kita. Kita kan mesan dulu. dropship berarti. Iya, kita harus pesan dulu baru kita jual. Nah, kalau yang seperti itu ya itu ada eh, ulama yang berbeda pendapat, tapi ya untuk kita ini sih terserah mau ambil yang mana, yang penting kita tuh punya sumbernya. Nah, kalau dari teman-teman gimana? Kalau semacam dropship kayak gitu. Kalau menurut aku misalkan dari sisi dibolehkannya itu karena itu tadi kita pesen ya, jadi ada akad di awalnya gitu. Jadi ya ada akad pesan. Kalau yang dalam kasus tadi itu kan tidak ada akad di awal, tidak ada perjanjian dia mau pesen kan, tiba-tiba ditawarin kayak gitu. Gimana? Dari Putri, menurutmu gimana? Sebentar Mbak masih mencerna. Teman-teman yang lain jika mau berpendapat, dipersilahkan bisa on mic. Atau jika kendala jaringan bisa dituliskan di kolom chat. Mbak bisa diulangi ke kata-kata yang tadi. Ya. Nah, kalau menurut aku ya, kan emang ada ulama berbeda pendapat kalau yang tentang dropship. Nah, kalau yang diperbolehkan, kalau menurut aku itu karena dia itu ada akad pesan gitu. Kalau dropship kan kita pesan dulu, jadi ada akad di awal. Jadi kalau pesan itu ada dua akad ya, akad salam sama istisna. Jadi kalau yang salam itu bayarnya di awal, kalau istisna itu boleh dicicil atau bayar di akhir. Jadi ada akad pesannya, memesan barang gitu. Nah, kalau yang kasus tadi, si B-nya itu kan nggak pesen barang dulu, tiba-tiba kayak ditawarin gitu. Sedangkan barangnya itu dia nggak tahu barangnya di mana. Dan kayak masih apa ya, nggak jelas gitulah barangnya.
Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut yang lain gimana? Sebelumnya apakah si A itu memang niat berjualan, Mbak? Atau cuman kayak sekedar mencari untung aja? Enggak, nah dia itu enggak niat berjualan, tapi itu kayak tadi cuma pengen menawarkan ke teman-teman kampungnya gitu loh. Soalnya saya juga waktu SMA kan, saya punya teman. Nah, dia tuh kayak nawarkan sama kami kayak jualan makanan. Tapi makanannya itu bukan punya dia ambil dari orang lain. Terus dia juga ambil untung. Menurut Mbak sendiri gimana? Apakah ini mirip? Karena kami ini belum tahu, dia cuma kasih tahu aja. Saya jual makanan nasi goreng, nasi kuning. Nah, tapi kami belum lihat barangnya. Dan dia itu ngambilnya dari orang lain, yaitu tetangganya atau apa. Dan harganya itu dia kasih naik. Jadi dia mendapatkan keuntungan. Jadi kalau seperti itu nggak bisa ya. Kalau menurut aku ya tadi, karena ada akad pesannya gitu loh, misalnya si A, misalnya si penjual ini, dia kan sudah memesan memesan ke apa ya, bakul iki apa ya, tengkulaknya gitu loh. Memesan ke tengkulaknya, pesan makanan ini, nah ini mau tak jual. Nah ini kan jadinya akadnya ada dua kali, berpindah barangnya itu ada dua kali. Jadi akadnya itu yang pertama ketika si A sama tengkulaknya tadi, terus sama si A atau si penjualnya ini sama pembelinya, dua akad. Terus barangnya kan berpindah juga dua kali. Si si penjual ini kan dari si tengkulak nanti barang makanannya itu kan dikasih ke penjualnya, ke pindah barang satu kali. Nah, penjual memberikan ke pembeli. Jadi pindah barang dua kali. Jadi sama-sama dua kali, pindah barang dua kali, transaksinya juga dua kali. Gitu. Iya Mbak, paham. Terima kasih. Yang lain gimana? Baik, kalau belum ada yang lain, saya lanjutkan ya. Selanjutnya itu ada goror. Kita bahas goror. Goror itu ketidakpastian atau ketidakjelasan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Bisa dari segi kuantitas, bisa dari segi kualitas, ataupun dari harga. Nah, ini ada kasus lagi. Uh, Misalnya ada sebuah pemancingan. Ada sebuah pemancingan. Nah, itu sistemnya
siapa aja masuk bayar 20.000 dan memancing sepuasnya gitu. Nah, itu kalau seperti itu apakah diperbolehkan? Jadi bayarnya 20.000, mancingnya sepuasnya. Enggak lah, Dek. Kalau menurutku ya, izin masuk ya, Dek ya. Kalau menurutku enggak. Iya, silakan, Soalnya Mbak. ya, gimana ya posisinya kalau misalkan aku yang punya pemancingan. Terus aku bikin sistem kayak gitu, ya aku rugilah. Aku belum beli benih ikannya, belum proses pembesarannya. Terus nanti kalau misalkan ada orang mancing dapatnya gede-gede, terus gimana? Biasanya kan kalau sistem pemancingan itu kan eh bayar kayak aku juga nggak tahu ya, aku nggak pernah ke pemancingan, tapi setauku masuk itu nggak bayar deh, cuman nanti ikannya itu hasil pancingnya itu ditimbang, terus nanti per kilonya tuh berapa harganya gitu. Jadi kalau misalkan eh kita dapat ikan 2 kilo, ya berarti kita bayar berapa gitu. Kayak misalkan sekilonya 50, berarti kita bayar ikannya itu 100 kayak gitu sih kalau menurutku. Jadi nggak boleh kesimpulannya. Makasih. Gimana yang lain? Ada tanggapan lain atau menambahkan? Atau setuju dengan pendapatnya Mbak Salsa? Oh iya Dek, aku mau nanya lagi. Itu Deriha, dengar suaraku nggak? Iya, iya Mbak dengar. Eh, ini aku mau nanya, yang di kasusmu itu tadi tuh kan bayar 20.000 kalau masuk, terus boleh mancing sepuasnya. Nah, kalau misal nih, aku mancing, terus aku dapat ikan, dan itu ikannya harus bayar lagi atau enggak? Kalau bayar lagi ya, enggak rugi. It's okay, nggak apa-apa. Memang aturannya kayak gitu ya setauku. Tapi untuk yang bayar masuknya itu ya, menurutku enggak usah sih. Tapi kalau apa bayarnya cuma ikan itu kan ya, tapi ya nggak tahu sih. Itu pendapatku ya. Kalau itu pendapatku, kita tuh datang ke pemancingan ya cukup bayar ikannya gitu sama biaya untuk masak. Kalau misalkan mau dimakan di sana langsung gitu. Kalau di kasusnya DDH gimana? Itu 20.000 itu nanti Yang bayar lagi nggak kalau misalkan dapet ikan? jadi di sini kasusnya cuman ketika masuk ke pemancingan bayar 20.000 terus boleh mancing sepuasnya. Gitu aja. Oh gitu ya. Kalau kata-katanya pemancingan tuh mesti dapet ikan deh. Jadi ya pemikiranku tuh jauh banget ya sampai dapet ikan dan segala macam. Ya kalau aku sih untuk pemancingan itu ya ya boleh boleh aja kalau misalkan kita cuman sekedar untuk refreshing gitu loh. Tapi kalau dapet ikan terus udah nggak bayar lagi, itu menurut aku nggak boleh gitu. Bingung banget gak sih? Oke. Yuk Okay. yang lain coba deh. Butuh Yang pencerahan. lain gimana? Yang lain gimana nih menanggapi kasus Suka ini? mancing yuk, yang suka mancing. Ini ada 25 orang nih. Ayo yang lain berpendapat. Jangan-jangan sukanya mancing emosi deh, jadi pada nggak tahu. Ayo yang lain yuk, kasihan loh. Biar FGD-nya juga cepet selesai.
Yang lain ada pendapat yang lain atau mau menambahkan? Izin Teman-teman mau yang lain nih berpendapat. gimana? Iya, silakan. Sebenarnya tuh kayak tergantung kayak udah dipikirinnya juga sih, soalnya temanku kan punya kayak pemancingan. Itu tuh dia kayak sistemnya juga kayak gitu. Jadi pertama nggak bayar masuk, jadi bayar mancing tuh kayak sekitaran berapa, terus bebas nanti dapat berapa kayak ikannya. Dia tuh udah punya kayak bibit sendiri. Jadi kayak jenis ikan juga harganya kan beda-beda. Jadi dia tuh udah kayak mikir jauh, udah nyesuaiin gitu loh. Pasti kan ada nggak mungkin dapat banyak, ada yang mungkin dapat sedikit. Jadi kayak untungnya ya emang kayak nggak sebanyak yang kayak dijual per kilo kayak gitu. Oke. Ini aku baru tahu nih yang dibilangin Anes deh kayak gitu. Gimana nih teman-teman yang lain? Kita di sini sharing-sharing ilmu ya. Jadi yang aslinya nggak tahu nanti ada temennya berpendapat tuh tiba-tiba oh ternyata ada ya kasus yang seperti itu. Izin bertanya, itu waktu kita masuk ke pemancingan, itu kan boleh mancing sepuasnya. Apakah ikannya itu dibawa pulang atau kayak dilepas kembali? Hanya sekedar hobi, kan ada tuh orang yang hobi memancing. Kalau di sini ya dibawa pulang karena kan pemancingan. Jadi mancing sepuasnya terus ya itu dia bawa pulang ikannya setelah didapat. Kalau dalam kasus ini tadi. Oh ya Mbak, nambahin sebenarnya tuh kayak itu tuh nggak kayak seharian gitu mancing, nggak kayak dibatasin waktunya gitu loh Mbak. Kayak contoh 30.000 itu nanti kayak buat 5 jam atau berapa kayak gitu. Nggak yang 30.000 terus dari pagi sampai sore kayak gitu, nggak. Udah dipikir jangka waktunya gitu loh. Oke oke. Dek, aku izin masuk ya. Menanggapi Iya. jawabannya dari Agnes, itu it's okay sih, itu juga masuk akal kalau misalkan ini aku libatin juga ke kasus tadi ya. Kalau misalkan bayar 20, nanti misalkan dijamin mentok 5 jam lah untuk 20.000 itu. Dalam waktu 5 jam kan itu belum tentu kita mancing dapat ikan 5 atau 10, bahkan itu boro-boro ya dapat satu. Tapi kalau menurutku di pemancingan tuh ya peluang untuk dapat ikan itu kan banyak. Terus juga kan petugas dari pemancingan itu juga mesti kan harus muterin gitu loh, siapa-siapa yang oh tadinya ini pengunjung berangkat jam berapa, itu kan pengecekannya juga makin lama ya, dan itu mesti nambah biaya lagi untuk yaitu untuk para pekerja. Kayak kan kalau misalnya pemancingan iya, kalau cuman gimana ya, tempatnya itu kecil gitu pemancingannya. Kalau ya besar itu kan juga harus butuh beberapa orang untuk ya itu ngecek tadi muter-muter beberapa jamnya. Aku juga nggak tahu ya yang apa tuh usaha temennya di Anes tadi itu. Jadi menurutku kalau ya ini kalau misalkan untuk 20.000 dijamin itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau seharian itu juga iya tadi rugi. Karena kan ya istilah jual beli itu kan harus sama-sama enaknya gitu sih. Coba yang lain Iya, atau Rido pengalaman. Pirido ya. Heeh. Gimana nih teman-teman yang lain? Udah cukup untuk Udah deh, kasus mungkin ini. lanjut ke Oke. yang lain. Nah, kalau dari aku ya tanggapannya ini emang tidak diperbolehkan. Karena kan tadi eh, salah satu pihaknya bisa rugi. Jadi misalnya 20.000 itu masuk, dia mancing sepuasnya, misalnya dia dapat banyak kan, yang rugi si yang punya pemancingan ya. Lah kalau dibalik
misalnya si ini apa orang yang mancing ini tadi nggak dapat ikan atau cuma dapat sedikit banget, padahal dia udah bayar nggak sampai 20.000 lah gitu. Nah itu kan juga yang rugi si orang yang mancingnya itu tadi. Nah mungkin bisa kalau kayak gini boleh ya. Jadi dia masuk itu bayar 20.000. Nah 20.000 itu kayak sebagai fasilitas yang dia terima gitu. Kan sama aja kayak ketika kita masuk ke tempat wisata kan mesti kan kita kayak bayar gitu kan, misalnya ke Waterboom bayar 100.000 atau apa. Nah kita kan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Nah jadi kalau misalnya seperti ini pemancingan 20.000 masuk, tapi nanti ketika dia mancing, ketika dia dapat ikan itu nanti ditimbang terus disesuaikan dengan harga pasar seperti itu. Kalau menurut aku itu yang diperbolehkan. Jadi kalau seperti yang kasus pertama tadi yang aku sebutin itu memang tidak diperbolehkan ya. Karena ada unsur gorornya tadi itu, ketidakpastian, ketidakjelasan. Tuh. Ya kita lanjut ya. Selanjutnya itu maisir. Maisir atau unsur perjudian yaitu suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut atau zero sum game. Jadi dalam maisir atau perjudian itu ada unsur taruhan atau spekulasi. Nah ini ada di Al-Quran dalilnya itu di Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90 itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi kita emang suruh menjauhi maisir ini karena itu kita menjauhi agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, contoh maisir nih contohnya tuh kayak lotre gitu. Nah, aku mau tanya nih, lotre itu bentuk maisirnya atau bentuk taruhannya itu di bagian mananya? Siapa yang mau berpendapat? Saya izin berpendapat. Ya, Kalau menurut saya, lotre itu letak perjudinya adalah kita membayar hanya untuk menebak. Itu kan sama saja tidak pasti. Kayak masih nebak apakah ini zong atau ada hadiahnya. Terus kita juga kayak sudah keluarin uang gitu nah untuk dipertaruhkan sama hadiah yang kita incar. Itu belum pasti kita dapat, masih kayak menebak-nebak kayak gitu. Oke. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Sependapat, Mbak. Oh, Mbak Tina nih ya. Tadi itu tentang ini, Mbak, lotre. Nah, lotre itu letak taruhannya atau letak maisirnya itu di mananya? Ada unsur taruhannya itu. Apakah sudah jelas, Mbak Tina? Ya didengar. Lotre itu ya apa tau? Lotre itu kayak zaman dulu itu loh, bisa anak-anak SD itu yang cuma ada kertas terus ada nomornya. Nah, ketika kita bayar misalnya bayar 2.000 lah. 2.000. Nah, kita ambil kertasnya itu misalnya dapat nomor berapa. Nah, nanti kan nomor itu tuh menunjukkan dapat hadiah apa kayak gitu. Nah, kalau lotre ini letak taruhannya di mananya? Letak maisirnya. Jadi pada dasarnya kan lotre itu kayak kuis ya. Jadi lotre itu kan ada, nah tergantung kitanya beruntung apa. Sorry sih.
Jadi kan lotre itu kan udah jelas dapat hadiahnya itu tuh apa aja. Cuman kan hadiah itu kalau misalnya nggak beruntung, ya berarti kita nggak dapat. Sama halnya kayak kuis kan, 11-12 sama kuis gitu sih. Jadi letak maisir pun nggak ada karena kan lotre itu ada jelas gitu loh hadiahnya apa gitu. Menurutku sih gitu. Gitu. Tapi dia ini nggak tahu nomor berapa, dapatnya apa itu nggak tahu kan? Itu kayak misalnya antara pihak A sama pihak B itu kayak misalnya pihak si orang yang ngambil lotrenya itu nggak tahu gitu loh dia dapat barang apa gitu. Oh, berarti kayak misalnya Soalnya kita nomornya mau itu kan lotre gitu. soalnya Berarti belum nomornya itu kan jelas ya hadiahnya apa. Iya. Ya kalau belum jelas ya itu dikategorikan maisir. Nah, kayak yang kamu ceritain itu ya ibaratnya kayak anak kecil itu dapat hadiah, nah itu kan jelas lah hadiahnya apa aja gitu kan. Cuman Yang tadi kalau ini hadiahnya nggak jelas, ya berarti itu maisir gitu. ya, yang tadi ini yang lotre itu tuh dia membeli nomor, tapi nomornya itu tuh ditutup kayak di kertas gitu loh, gulungan kertas. Nah, dia ini nggak tahu kertasnya kan nggak tahu itu isinya nomor berapa aja. Nah, dia ngambil. Nah, dia baru tahu setelah dia buka nomornya lah, terus dapat apa aja kayak gitu. Jadi dia kan awalnya itu nggak tahu dia dapat barang apa. Walah gitu. Berarti ya menurutku itu juga maisir. Soalnya gini loh, Dek. Maksudku yang hadiahnya dikasih tahu kan misalnya kayak anak kecil gitu kan ya. Itu kan juga ada lotre gitu kan. Hadiahnya kan jelas misalnya bola, misalnya itu apa raket ataupun sepatu gitu kan jelas. Jadi udah dipaparkan ini hadiahnya kalau kamu menang lotre gitu kan. Terus ambil nomor. Misalnya dapat nomor 10 nih. Nomor 10 itu hadiahnya bola. Nah, itu kan dapat. Cuman kalau yang kamu gambarkan bahwasanya lotre itu nggak dijelasin hadiahnya apa gitu kan. Nah, itu berarti bisa dikategorikan itu maisir karena nggak transparan gitu. Walaupun ambil nomor, tapi kalau nggak transparan dengan hadiahnya kan ya sama aja. Berarti itu kan termasuk dari maisir. Yang lain, dapat yang lain? Oke, belum ada. Nah, kalau jawabanku sendiri, lotre ini yang dimaksud dengan lotre ini itu taruhannya itu letaknya di selisih antara yang kita bayarkan dengan nilai barang yang kita beli atau yang kita dapatkan gitu kan. Jadi kan sebenarnya lotre itu jual apa sih? Jual kertas kan, jual kertasnya itu yang ada nomornya itu. Misalnya kita bayar 2.000, padahal secara kertasnya itu kan nggak harganya itu nggak sampai 2.000 gitu loh. Nggak sampai 2.000. Nah, di situ kan berarti ada unsur dengan harapan dia bayar 2.000 dengan harapan dia dapat barang A, dapat barang B, dapat barang C. Yang itu tuh harganya lebih dari 2.000. Nah, ini kan kayak ya nggak seimbang lah antara apa yang kita bayarkan dengan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi letak maisirnya itu di situ, di pertukarannya itu. Selisih antara yang kita bayarkan dengan yang kita dapatkan. Kayak ya seharusnya nggak bisa kayak gitu karena kita bayar 2.000 nanti misalnya dapat sepatu, dapat apa sarung itu kan harganya kan lebih dari 2.000 gitu. Kalau menurut aku gitu. Yang lain ada yang mau menanggapi? Kalau bertanya Mbak, enggak apa-apa kah? Silahkan. Kalau contohnya kayak mystery box yang dijual di Shopee itu seperti apa? Kan ada mystery box yang harganya 500.000, terus berpeluang mendapatkan HP. Nah, sedangkan yang datang tuh barang tuh enggak sampai 500.000, mungkin cuman 100.000 aja. Bahkan paling besar ya 2,5 lah.
Apakah itu termasuk maisir juga? Kalau pendapatku ya, itu termasuk maisir karena kan kita bayar ya, kita bayar misalnya lah 500.000, ternyata dapat HP, HP-nya itu lebih dari harganya 500.000. Nah, itu kan kayak apa yang kita bayarkan sama apa yang kita dapat itu kan nggak sebanding gitu. Jadi menurut aku itu maisir. Atau bahkan sebaliknya, misalnya kita bayarnya 500.000, ternyata cuma dapat apa gitu, cuma dapat power bank misalnya. Itu kan juga istilahnya apa ya, junjing lah. Apa yang kita bayarkan tidak sepadan dengan apa yang kita terima gitu. Jadi ini termasuk maisir. Ada unsur spekulasi. Kan kita nggak tahu nih barangnya apa, mesti berspekulan lah. Orang ini apa? Orang yang bayar tadi berspekulasi, nanti dapat ini, dapat ini. Bahkan dia kan berharapnya kan dapat yang lebih gede dari apa yang dia harapkan. Jadi menurut aku ini termasuk maisir. Mystery box itu nggak boleh. Yang lain gimana? Kalau mau menambahkan atau menyanggah, silahkan. Dan emang mystery box ini tuh lagi marak-maraknya ya. Padahal sebenarnya eh, ini kalau diusut ini adalah masuk maisir, masuk perjudian atau perjudian. Seperti skin. Nah, tapi hasilnya tuh zong gitu. Apakah itu termasuk maisir? Berarti itu bayar di awal ya? Iya, beli diamond. Aku kurang paham nih main ML. Berarti kita beli diamond dulu, terus diamond itu ditukar gitu. Apa gimana? Ya, misalnya kita beli 100.000. Nah, nanti dapat 200 diamond. Gitu kan. Nah, terus di game itu kita kayak nge-spin. Kayak mutar gitu kan. Milih hadiah. Ngespinnya itu pakai diamond. Iya, pakai diamond. Oke. Anggaplah 100.000 tuh satu kali spin. Nah, Oh. terus kita kan mengharapkan nih dapat itu apa namanya? Anggaplah karakter yang bagus. Tapi yang kita dapat tuh bukan karakter, melainkan yang kayak apa ya? Nggak yang kita harapkan lah, kayak yang kecil-kecilnya saja. Kayak zong. Gitu. Iya, termasuk Jadi maisir atau bukan? kalau aku ya, untuk beli, berarti itu diamondnya anggaplah kayak uang di ML itu. Anggaplah kayak time zone gitulah. Kita beli koin, terus kita main boneka capit. Terus kita ini kan mengharapkan dapat boneka kucing, tapi nggak Kalau itu tercapit. jelas. Kayak gitu. Kalau yang boneka capit itu menurut aku udah jelas maisir ya, karena kita cuma bayar masukin berapa, tapi kadang kan nggak dapet kayak gitu. Nah, kembali lagi yang tadi. Kalau menurut aku sih, ketika kita beli diamondnya itu, ya itu diperbolehkan, karena itu kan ada akad, kita beli, kita ngasih uang, terus kita dapat diamond kan, dan emang harga diamondnya segitu. Nah, tapi ketika masuk yang spin tadi ya, itu aku kayaknya kurang ini deh, kurang tahu juga itu tuh hukumnya gimana. Tapi kalau beli diamondnya itu ya diperbolehkan karena kita kan membeli dan emang harga diamondnya segitu. Nanti coba dicari-cari lagi jawabannya. Soalnya aku nggak main ML juga, jadi kurang Iya. paham. Terima kasih, Mbak. Oke. Oh, di sini nih teman-teman nih yang main ML gimana? Lo masih pada di forum kan? Iya, masih, Mbak. Yang lain diem-diem aja.
Kalau nggak ada pendapat lagi, saya lanjutkan. Hal-hal yang diharamkan dalam muamalah ini ada najas atau rekayasa pasar dalam demand atau dalam permintaan ya saat jual beli ini. Nah, ini ada kasus. Jadi si A membuka toko baru di marketplace. Nah, biar kelihatan banyak yang beli, akhirnya si A ini membeli barangnya sendiri, terus barangnya tersebut itu diberikan ke temannya sebagai hadiah. Nah, apakah kasus seperti ini diperbolehkan? Terus alasannya kenapa? Gimana nih teman-teman pendapatnya? Temannya dibayar kah? Enggak, jadi si A ini tuh beli barangnya sendiri. Misalnya nih, apa ya, kaosnya harga 40.000. Nah, dia baru kan sebagai penjual baru di marketplace. Nah, biar ratingnya tinggi kan biasanya kayak ada apa udah kelihatan banyak yang beli gitu loh. Tapi dia belum ada yang beli, jadi si A ini beli barangnya sendiri, tapi lewat marketplace-nya itu kan, jadi kelihatan ada yang beli gitu. Tapi barangnya ya dia beli sendiri. Nah, barangnya itu lalu dikasihkan ke temannya sebagai hadiah. Kalau kayak gitu diperbolehkan nggak? Membeli barangnya sendiri dengan maksud untuk eh, tadi biar kelihatan tokonya tuh biar kelihatan banyak yang beli. Padahal dia beli sendiri. Walaupun apa barang-barangnya tadi yang setelah dia beli sendiri itu dikasihin ke orang lain atau ke temannya. Gimana? Ini diperbolehkan apa enggak? Iya, gimana Mbak? Nggak ada deh, nggak ada, nggak ada. Ini dulu aja deh. Dari kasus yang tadi, apakah secara syariah diperbolehkan atau tidak? Dalam bermuamalah, apakah yang seperti itu diperbolehkan atau tidak? Coba jawab boleh, iya, boleh atau tidak aja dulu. Kasusnya tadi udah jelas belum? Apa perlu diulang? Mungkin bisa diulang, Mbak. Mungkin ada sebagian teman-teman yang terkendala jaringan jadi kayak putus-putus. Oke, boleh. Jadi si A membuka toko baru di marketplace. Nah, biar kelihatan banyak yang beli di toko tersebut, biar ratingnya tinggi, itu si A ini, si penjualnya tadi itu membeli barangnya sendiri di marketplace dengan tujuan tadi ya, dengan tujuan menaikkan rating atau biar kelihatan banyak yang beli di toko itu. Lah, dia membeli barangnya sendiri. Lalu barang yang dia beli sendiri itu dia kasihin ke temannya sebagai hadiah. Apakah diperbolehkan?
Ayo nih, pendapat aja, pendapat kalian gimana? Ya, belum ada. Jawab dulu aja deh, boleh atau tidak. Kalau kayak gitu. Saya ulangi ya. Najas itu adalah rekayasa pasar dalam demand. Nah, yang tadi termasuk najas atau tidak? Kalau salah nggak apa-apa ya Mbak. Iya, Kalau menurut saya sih yang nggak penting apa-apa. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa karena dia kan kayak membuka toko baru. Itu mungkin salah satu trik dia mempromosikan barang dagangannya juga. Karena kan ada sebagian konsumen nih kayak nggak percaya gitu, takut karena belum ada ratingnya, takut kayak ditipu gitu nah. Jadi mungkin dia bisa pakai cara itu supaya orang ini percaya bahwa dia ini nggak nipu. Menurut saya sih mungkin ini trik promosi. Nggak apa-apa menurut saya. oke. Yang lain gimana pendapatnya? Dari moderator sendiri nih, di Alfi gimana? Coba. Oke, yang lain gimana? Apa sependapat semua? Mas Alfian gimana nih? Kayaknya mau ngomong deh. Oke, kalau belum ada, ini jawaban yang saya dapat dari narasumber ya, adalah salah satu ustadz gitu. Nah, ketika ada kasus seperti ini termasuk manipulasi atau rekayasa. Nah, jadi itu dia tuh membeli sendiri biar kelihatan. Makanya tadi tak highlight, tak ulangi lagi, biar kelihatan tokonya itu banyak yang beli atau biar menaikkan rating. Nah, ini masuk rekayasa pasar dalam demand, dalam permintaan. Jadi permintaan tidak dari konsumen asli, tapi dari dirinya sendiri gitu. Nah, yang seperti ini kan merupakan rekayasa dan itu tidak sehat dalam bermuamalah ya, dalam muamalah. Jadi biar memancing pembeli yang lain supaya beli. Kayak, nah tadi kata Putri itu trik ya, tapi ini tricky, membodohi atau memanipulasi. Jadi ini secara hukum syariah itu tidak boleh. Solusinya gimana? Dari narasumber yang saya dapat, itu tuh solusinya bisa seperti ini. Si A memberikan uang tersebut ke temannya dulu. Nah, terus meminta temannya, tolong tolong pakai uang ini, kamu beli barangku di marketplace. Nah, seperti itu. Jadi kan yang beli kan tetap temennya gitu. Walaupun yang tadi kasus yang pertama tadi ya, kasus pertama tadi walaupun dia beli sendiri terus sebagai hadiah itu kan baik ya, sebagai hadiah untuk temannya. Tapi tujuannya tadi itu loh yang salah. Tujuannya itu kan
untuk memanipulasi, untuk menaikkan rating biar kelihatan tokonya itu banyak yang beli. Nah, itu manipulasi publik lah, rekayasa demand. Itu masuknya rekayasa demand. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau solusinya yaitu tadi, temannya kasih uang, misalnya tadi kan kaosnya 40.000 nih. Temannya kasih uang 40.000 terus diminta tolong beli kaos di marketplaceku gitu pakai uang ini. Nah, itu mungkin solusinya seperti itu. Gimana yang lain? Apakah bisa diterima? Iya Mbak, bisa diterima. Cuman saya mau tanya satu lagi. Ya. Kalau misalnya endorse tuh bagaimana? Itu kan kayak memanipulasi juga, karena yang di endorse nih pasti dia tuh membicarakan hal yang baik-baik aja, kayak dilebih-lebihkan gitu nah. Kan itu sama aja kayak memanipulasi juga. Kalau itu ya, aku nggak tahu ya dalamnya endorse kayak gimana. Soalnya kan emang nggak pernah endorse. Nah, tapi sebaiknya kalau endorse pun itu ya dia benar-benar apa ya, benar-benar merasakan produknya itu, benar-benar kalau bagus baru dia up. Jadi sebenarnya tergantung orangnya sih, tergantung artis-artisnya sendiri yang endorse itu. Jadi menurut aku harapannya artis-artis yang endorse itu ya merasakan produknya sendiri, terus kalau misalnya produknya itu bagus ya dibilang bagus gitu. Kan kalau apa ya, jual beli di masa Nabi kan seperti itu. Nabi Muhammad kan ketika barangnya kurang baik ya dia bilang kekurangannya ini. Tapi kalau misalnya apa ada kebaikannya ya dibilangnya A, B, C ya sesuai dengan produknya gitu. Tapi kalau misalnya kita jual itu kan nggak mungkin ya untuk mengatakan kekurangannya. Ya setidaknya kita mengatakan kelebihannya secara jujur, secara benar kayak gitu. Jadi menurutku kalau yang seperti itu ya tergantung sih orang yang endorse-nya itu. Kalaupun dia bohong, yang dosa sih itu. Yang dosa sih orang-orang yang endorse-nya. Jadi ya kembali lagi ke orang yang endorse itu. Gitu. Kalau pendapatku, yang lain gimana? Kalau ada pendapat lain silahkan. Atau mau menambahkan, boleh. Gimana Mbak Putri? Iya Mbak, dapat diterima. Terima kasih. Oke. Ada yang mau berpendapat? Atau saya lanjutkan aja? Untuk kasusnya udah habis. Tapi ini ada beberapa hal-hal yang diharamkan saat bermuamalah ya. Karena hal-hal yang diharamkan saat bermuamalah itu ya banyak banget. Dan kemungkinan nanti yang saya sebutkan juga masih sebagiannya gitu. Gimana nih, moderator? Apakah saya cukup? Oke. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang diharamkan saat muamalah itu ada tadlis ya, penipuan. Jadi bisa penipuan, bisa dalam kualitas atau menyembunyikan cacat barang, bisa dari kuantitas, mengurangi timbangan, ataupun dari harga, menaikkan tarif karena pembeli tidak mengetahui harga sebenarnya. Terus juga bisa pada segi waktu penyerahan. Jadi misalnya dia jual buah, tapi
enggak saat musimnya gitu loh. Misalnya nih, ini bukan musim mangga ya, tapi dia menjanjikan kepada pembeli, eh, misalnya nih, kayak pembeli ini bilang, aku pengen mangga 2 kilo. Sedangkan saat itu enggak musim mangga gitu. Jadi ya kayak itu kan masih apa ya? Dan sedangkan si penjualnya ini tuh mengiyakan. Padahal itu kan enggak musimnya. Jadi ini waktu penyerahannya enggak jelas. Ini masuk penipuan di waktu penyerahan. Tuh. Terus selanjutnya ada riswah. Nah, ini yang tadi riswah atau suap menyuap. Terus ada tasir. Tasir itu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam hal jual beli. Terus ada syubhat, itu yang nggak jelas haram dan halalnya. Ada batil, sesuatu yang nggak bermanfaat. Terus ada juga ihtinas. Ihtinas itu menimbun uang atau menimbun perak atau emas tuh. Terus ada israf, melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam menjalankan harta melebihi batas kebutuhan. Terus tadi ada gosop, itu mengambil hak orang lain secara terang-terangan. Kalau pencurian itu mengambil hak tapi secara diam-diam ya. Tapi kalau gosop itu mengambil hak secara terang-terangan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman kira-kira tuh ada, oh Mbak ini ada lagi nih hal-hal yang diharamkan dalam muamalah. Tanya yang kalian tahu apa? Silahkan ditambahkan. Atau jika ada yang mau didiskusikan lagi tentang ini, tentang hal-hal yang diharamkan saat bermuamalah. Moderatornya udah ngantuk ini. Gimana teman-teman yang lain? Apakah diskusi kita sudah cukup? Kalau saya sudah cukup, Mbak. Sudah cukup jelas. Baik. Yang lain? Gimana moderator? Apakah yang lain kira-kira masih mau berdiskusi? Apa sudah cukup? Baik. Saya tutup diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan nanti bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan, Delvi.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rika atas ilmunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Silakan yang udah absen boleh leave.